Halo semuanya, perkenalkan saya Yohana Yosiana Jaradima, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2025, gelombang 3, angkatan 17, kelompok 2. Pembelajaran kami hari ini meliputi review tugas, diskusi serta umpan balik, lalu dilanjutkan dengan materi oleh Bapak Muhammad Ali Hindarto, SSIT, MAP, QRMO. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan review tugas yang sudah diselesaikan sebelumnya. Saat memasuki sesi presentasi, peserta memaparkan hasil kerja dan analisisnya. Dan sesi ini sangat menarik karena memberikan kesempatan untuk melihat berbagai sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Setelah presentasi, kami juga melakukan diskusi dan pengajar memberikan umpan balik yang sangat konstruktif, baik terkait isi, materi, cara penyampaian maupun cara berpikir. Saya merasa bagian ini sangat penting karena membuat saya sadar aspek mana yang masih perlu diperbaiki agar lebih siap untuk menghadapi situasi nyata di dunia kerja. Setelah sesi presentasi dan diskusi, kami juga mempelajari mekanisme pengelolaan ASN, di mana materi ini membuka wawasan bahwa pengelolaan ASN melalui serangkaian prosedur dan sistem yang saling berhubungan dari awal hingga akhir masa kerja ASN. Adapun beberapa hal yang saya pelajari antara lain, yang pertama perencanaan ASN, di mana pemerintah menyusun kebutuhan pegawai secara strategis agar jumlah, jenis jabatan, dan kompetensi ASN bisa sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan publik. Selanjutnya, pengadaan ASN, di mana proses rekrutmen yang transparan, objektif, dan berbasis merit system. Di sini saya semakin paham bahwa setiap ASN yang lolos bukan hanya memenuhi syarat administratif, tapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan. Berikutnya, pengembangan talenta dan karir. ASN dipetakan berdasarkan potensinya, lalu dikembangkan untuk menduduki jabatan tertentu melalui pola karir yang jelas, untuk memastikan bahwa setiap organisasi memiliki pemimpin dan pegawai yang tepat untuk setiap posisi. Selanjutnya, mengenai pengembangan kompetensi, di mana ASN harus terus belajar melalui pelatihan, kursus, seminar, coaching, maupun pembelajaran mandiri agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Selanjutnya, penilaian kinerja, di mana penilaian ini dilakukan secara objektif untuk mengukur capaian kerja, perilaku kerja, dan kontribusi pegawai terhadap organisasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah pemberhentian ASN. Ini merupakan tahap akhir dari siklus pengelolaan ASN, di mana harus dilakukan secara tertib, profesional, dan sesuai aturan, baik karena pensiun, permintaan sendiri, maupun alasan lainnya. Melalui pembelajaran hari ini, saya menyadari bahwa pengelolaan ASN adalah proses yang terencana dan berkelanjutan. Dan saya memahami bahwa menjadi ASN bukan hanya soal pekerjaan rutin, tapi menjadi bagian dari sistem yang besar dan mengutamakan profesionalisme, integritas, dan pelayanan yang terbaik. Demikian learning journal saya hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.